Terpikir siap? Siap! Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. Perkenalkan, kami dari Gugus Bumi Suara. Saya Fatima, saya Odi, Saya Bayu. Akan mempresentasikan inovasi kami, yaitu menurunkan angka readmisi di unit Ponek dari 24 pasien menjadi 0 pasien per bulan dengan menciptakan smart prevensi di Rumah Sakit Grahusada PT Petrograha Medica. Yo Bumi Suara siap? Siap! para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, suaranya. Umi Elvina nyanyi boleh? Isi dewan juri. Musik? Nada di G. Nadanya di G. Di G operator. Aduh, Umi, mules.
Tidak semua mules karena mau lahiran, tidak semua flek-flek karena mau lahiran. Ini belum waktunya, pulang dulu. Hujan, periksa ini. Iya nih Bu Bina, masa udah malam-malam gini hujan, becek, ada ojek. Iya. Masih dulu kan, kalau nginep dulu kan. Nah, ini loh kayak Bu Bidanya ini kayak lagi viral-viral itu loh penonton yang udah profesional itu loh. Ibu, saya bidannya, yang periksa saya, yang tahu kondisinya saya. Ibu Elvi sama Ibu Susi ini belum waktunya lahiran, pulang dulu. Saya nyanyi lagi. Jangan sebelah Bu Bisa, maaf ya Dewa Juli, permisi. Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Menonton. Negara Tuhan jauh sekali. Boleh curhat gak nih? Aku tuh pusing. Masa angka readmisi lagi tinggi, lagi naik nih. KSM Objin, terutama di Monek, hingga sebanyak 61,5%. Komplain banyak, kinerja rumah sakit dinilai tambah turun. Belum lagi kerugiannya meningkat. Pasien-pasien banyak merasa tidak puas kalau pasiennya nggak mau datang ke rumah sakit lagi. Terus rumah sakitnya tambah sepi. Gimana dong? Sate menjanjikan kenikmatan, sate menjanjikan kekenyangan. Jual sate gak laku, nyanyi pun tak laku, sungguh terlalu. Bang, beli satenya Oh, apa? ada yang beli. Ya Nek, mau beli berapa? Nggak. 100 bilang. Astagfirullah, aduh, Anda Susana, aduh, tolong, Ani, tolong Bang Ani. Ini aku kakakku Susana, dia ini. Kak Susana ngapain sih pakai acara makeup segala? Aku ini anak-anaknya jadi TKW, pulang-pulang harus turun ranjang nikah sama Bang Roman, suami kamu, Mbak. Maafin aku, adek khusus ini. Waktu itu aku hamil tua, mulus-mulus aku periksa, dipulangin, datang lagi, dipulangin lagi. Akhirnya aku capek, aku gak mau bolak-balik ke rumah sakit. Terus aku keberonjolan, aku berdarahan, terus aku metong sendirian di rumah. Ini pasti kayak itu loh, karena tidak profesional ini. Pelayanan di rumah sakit itu tidak profesional. Kenapa ini ribut-ribut? Kok panggil-panggil rumah sakit? Pelayanan-pelayanan tidak maksimal ini kenapa? Ibu-ibu ini curhat harus bolak-balik ke rumah sakit. Iya Pak Roma, ini loh angka readmisinya lagi tinggi, lagi naik. Harusnya readmisi itu nggak boleh ada, harusnya ya nol. Aku tahu Bu Bida, pasti karena aktivitasnya berlebihan dan banyak keluhannya. Kayak Umi ini nih. Jangan salahkan aku. Ini semua karena edukasi yang dilakukan tidak maksimal. Betul sekali, dokternya juga terbatas. Konsultasi hanya lewat tatap muka saja. Kita jadinya nggak bisa bedain kontraksi KW sama kontraksi A. Udah, jangan ribut. Gimana kalau kita cari solusinya bersama? Aku yang baik hati, aku bantu cari solusinya ya Bu Bida. Gimana kalau kita kasih edukasinya pakai sosial media? Enggak, jadinya aku nggak bisa tanya-tanya. Gimana kalau kita bikin pojok edukasi khusus untuk konsultasi? Jangan, biayanya terlalu tinggi dan tidak efektif. Gimana kalau kita buat video animasi saja? Tidak, itu tidak akan terlihat. Bagaimana kalau kita buat kantong bersalinan? Nggak bakal bisa terfollow up semua Bang. Gimana kalau kita bikin edukasi
volunteernya saja. Tidak, itu dokternya terbatas. Bagaimana kalau kita buat PNC khusus? Jangan ada beban kerja abang. Gimana kalau kita follow abang ada pribadi? Jangan, itu juga nggak efektif. Gimana kalau kita bentuk komunitas milenial yang terintegrasi dengan aplikasinya pakai JavaScript? Setuju. Inilah solusi terpilih. Smart Smart Pregnancy adalah aplikasi untuk ibu hamil yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan ibu hamil untuk menemukan bantuan sesuai dengan keluhannya. Di antaranya ada fitur untuk edukasi dan konseling, hitung kontraksi, Monitoring tanda melahirkan, hitung usia kehamilan. Ada juga komunitas khusus untuk ibu-ibu hamil dan layanan jemput ambulan. Keren menonton. Tapi implementasinya gimana tuh Bidan? ada 3 tahapan: engineering, development, dan construction. Oh, terus bikin aplikasi itu kan banyak banget kendalanya. Jaringan bisa error sewaktu-waktu. Terus database storage-nya juga bisa penuh. Betul banget. Kan ada, kita bisa pakai provider lebih dari satu, dan data storage-nya kita pakai unlimited. Jadi semua masalahnya teratasi. Bener apa? Sudah bertemu dengan solusinya, kita terapkan di rumah sakit dulu ya. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang tidak cukup Ani. Aku tidak mau membuatmu menderita. Aku tidak mau bolak-balik harus ke rumah sakit Ani. Kau tidak tahu hasil kecil-kecil gimana bang ini semua demi Pak Ibu sakit. Tenang Ani, tenang. Kau buka HP-mu sekarang, kita buka. Tapi ini jatuh. Yuk kita buka dulu aplikasi Smart Pregnancy. Kau buka Smart Pregnancy Ani. Sudah ada tombol upload, udah diskoning ya, udah waktunya lahiran. Ayo Ani. Kita naik apa kan gak ada transportasi. Bang Roman hidup Ani. Tunggu asal. Tunggu asal. Tetangga kenapa ini khusus ini? Kok ribut-ribut? Jangan kayak orang susah alasan mobil itu. Buka Smart Pregnancy. Itu loh ada jemput ambulan. Aduh tenang, tarik nafas pencet ambulan. Bu Susini, selamat di atas kelahiran bayinya. Ini karena Bu Susini datang tepat waktu ke rumah sakit, persalinannya aman, bayi dan ibunya sehat dan selamat. Sayang, kenapa anak kita hitam sekali? Sudah terlalu bayi saya. Gara-gara asam sate saya. Gak apa-apa, yang penting sehat bayinya ya Bu. Khusus ini kenapa? Sudah lahiran. Ini semua pasti berkat adanya aplikasi Smart Pregnancy. Kita Smart Pregnancy, angka readmisi di KSM Objek turun hingga 61%, angka readmisi di Pondek turun hingga 94%, dan semua penyebab masalahnya teratasi. Aku juga sudah memantau dari alam kubur. Aspek mutunya gak ada kerugian, gak ada komplain. Observasi sangat singkat. Tidak ada risiko infeksi. Kegawatannya juga menurun loh penonton. Kepuasan pasien dan staf pun meningkat. Nggak hanya itu, Smart Pregnancy mampu menghemat biaya rumah sakit hingga sebesar Rp151.200.000. Tidak hanya itu, banyak keunggulan yang sekali. Yang pertama, service excellent untuk semua pasien. Responnya cepat, komunikasinya kuat. Teknologi juga. Yang terakhir adalah zero komplain. Tapi udah standarisasi belum? Sudah dong, Smart Pregnancy sudah melalui standarisasi dari input, proses, dan hasil. Kalau sosialisasi gimana Bu Bidan? Nah, ini sudah disosialisasikan melalui internal dan eksternal oleh puskesmas, kader, dan kelompok ibu-ibu PKK di wilayah Gresik. Terus, dan ibu-ibu. Terus, brand Smart
Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia. Nah, betul itu. Dan inovasi kita ini sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai layanan inovasi terbaik se-wilayah Gresik dari Dinas Kesehatan dan juga Mantap sekali. Aplikasi ini Smart Pregnancy sudah direplikasikan di Rumah Sakit Metro Mimian Gresik, Rumah Sakit Metro Mimian Diorejo, dan Rumah Sakit Fatma Medica. Untuk sustainable innovation, kami sudah melakukan pemantauan secara berkala. Dan untuk angka reaksi di unit Bonek, selama inovasi dan sesudah inovasi adalah 0. dan yaitu angka kunjungan di Pesalin, instalasi bedah, Poliana dan Polioci pun ikutan naik. Kenapa jadinya santan? Ada mau nitip pesan. Waktu itu kehamilan pertama sangat bingung dan agak takut sehingga saya langsung mencari tenaga bidan. Namun pada waktu itu karena akhir tahun banyak yang cuti dan tidak membuka praktek. Kemudian saya langsung ke pemeriksaan ke IGD. Ya di sana ternyata belum ada pembukaan dan belum ada tanda-tanda persalinan sehingga saya disuruh untuk pulang kembali dan bisa kembali ke rumah sakit kalau kencing-kencingnya mulai terasa kembali. Untuk kehamilan anak kedua saya ini, saya diperkenalkan oleh aplikasi yang bernama Smart Pregnancy. Di sini saya diajari untuk menghitung kontraksi secara mandiri serta tahu tanda-tanda persalinan yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kalau semua ada keluhan, saya juga difasilitasi untuk langsung berkomunikasi langsung kepada bidan yang bersangkutan dan bidan pun berkooperatif dan sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Selain itu, di Smart Pregnancy juga di situ ada komunitas ibu hamil, di mana saya bisa saling bertukar pendapat sama ibu-ibu yang lain serta terdapat aktivitas-aktivitas yang positif atau bermanfaat seperti senam ibu hamil, yoga ibu hamil, serta ilmu-ilmu tentang kehamilan oleh bayi langsung. Sekian, terima kasih atas inovasinya. Ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio sekali ya supporternya. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin salah satu pertanyaan dijawab oleh Susana ya. Habis jawab terus ada ii. Pertanyaan pertama nih, apakah aplikasi ini perlu daftar akun atau orang bisa akses gitu aja? Ada daftarnya? Terima kasih Bapak Dewan Juri, Susana ingin menjawab Pak. Untuk aplikasi ini tidak perlu membuat akun Bapak, jadi masuk langsung bisa menikmati fitur-fitur itu. Namun ada fitur yang memang harus menggunakan WhatsApp Bapak, yaitu untuk komunitas ibu milenial, untuk para ibu-ibu hamil Bapak yang kurang support. Itu kita mengumpulkan para ibu hamil sehingga mereka bisa bertukar pikiran, bertukar informasi dan pengalaman. Kemudian untuk fitur konsultasi juga harus menggunakan WhatsApp Bapak. Seperti itu, terima kasih. Ada fitur-fitur yang penting Pak Roman dong. Fiturnya apa aja? Terima kasih Bapak Juli izin menambahkan untuk fiturnya ada konsultasi dengan dokter spesialis dan para bidan, dan yang kedua ada video edukasi juga tentang seperti apa kehamilan itu dan bagaimana cara mendeteksinya, dan ada skor juga penilaian angka apakah persalinan ini sudah waktunya atau belum, seperti itu. Oke, jadi semacam self assessment gitu ya. Sudah pertanyaan kita isi terus kemudian dia kasih tahu belum gitu ya. Tapi itu open ya, ini memang tidak mendaftar akun ya. Asal orang isi gitu. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak mungkin yang lain sejauh ya, sudah berapa banyak bumil yang pakai aplikasi
aplikasi ini? Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Saya Mela mau izin jawab. Untuk berapa banyak yang telah mengakses dari smart pregnancy ini jika dihitung dari keterlibatan ikut komunitas milenial, kemudian data dari fase 1, bidang jejaring, kader, kemudian AEJ di Rumah Sakit Grawu, kurang lebih hingga saat ini sekitar 620 orang yang sudah mengakses. Kan mungkin di Bekasi banyak ada Bunil dan Vaskes yang digunakan nggak hanya kita kan, banyak ada puskesmas. Nah, gimana supaya ini juga tersosialisasi dan menjangkau mereka? Iya, kami sosialisasinya melalui bidang jejaring di puskesmas, melalui kader, kemudian melalui baksos, kemudian ada juga melalui PPK 1 seperti itu, dan dari pasien itu sendiri. Jadi pasien pun dengan secara tidak langsung mempromosikan smart pregnancy ini ke temannya, ke saudaranya, ke keluarganya, kerabat dan lainnya. Akhirnya smart pregnancy ini bisa menyeluruh sosialisasinya ke wilayah Gresik dan sekitarnya. Ini web based ya atau Android based? Web based. Iya. Oke, jadi harus diinstalkan, nggak bisa langsung buka. Oke, saya cukup. Terima kasih. Terima kasih.